Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang mulia ini, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini, hari ke-9, kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Allah berikan nikmat kesehatan, nikmat umur, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Jami' Kebun Kelapa dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman, untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang sedang sholat Jumat rahimahullah, selanjutnya melalui mimbar ini khatib berwasiat, berpesan kepada kita semua, khususnya kepada diri khatib pribadi. Mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang menjadi tujuan kita melaksanakan puasa Ramadan hari ini. Karena Allah katakan dalam Al-Qur'an, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka ketika kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, kita telah memiliki bekal terbaik dalam kehidupan ini, yang mana kehidupan ini akan kita tinggalkan. Wa tazawwadu, dan berbekallah, fa inna khairu zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin yang sedang salat Jumat rahimakumullah, bulan suci Ramadan selain dinamakan bulan puasa, juga disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan ulang tahunnya Al-Quran. Karena di bulan inilah Allah menurunkan Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Jemaah rahimahullah, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita percayai, dan sebagai rukun iman yang ketiga, yaitu percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran penyempurna dari semua kitab-kitab yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi ini. Jemaah rahimahullah, mengapa kita harus yakin Al-Quran sebagai kitab yang suci? Maka pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, khatib akan menyampaikan beberapa hal sehingga kita yakin
bahwa Al-Quran adalah benar-benar kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang Allah, yang pertama, karena sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang mampu membuat satu kitab seperti Al-Quran, bahkan satu surat atau satu ayat pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya. Dan sampai saat ini jamaah rahimahullah, belum ada manusia yang mampu membuat seperti halnya Al-Quran. Jamaah rahimahullah, kemudian yang kedua, kita yakini Al-Quran sebagai kitab yang suci karena isi kandungan ayat Al-Quran sesuai dengan fakta kehidupan manusia. Jamaah rahimahullah, apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran sesuai dengan fakta yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Sebagai contoh, Khotib akan membacakan beberapa ayat. Yang pertama, dalam hal terbentuknya manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan saripati itu air nutfah yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Ya rahimahullah, Allah gunakan bahasa tempat yang kokoh karena disitulah seorang bayi yang beratnya 2 sampai 4 kg terbentuk di rahim ibunya. Kemudian kami jadikan sesuatu yang melekat. Kemudian dia berubah menjadi segumpal daging. Kemudian keluar tulang belulangnya. Kemudian dibungkus lagi dengan daging. Dan para ahli tafsir mengatakan prosesnya yang diceritakan dalam Al-Quran adalah 40 hari air nutfah, 40 hari dia melekat, 40 hari segumpal daging, 40 hari keluar tulang belulang, dan ayat Al-Quran ini turun sebelum adanya alat USG. Dan saat ini dokter berkandungan semua punya alat USG, dan ada yang 3 dimensi alat USG-nya, ada yang 4 dimensi. Dan satu pun dokter kandungan di dunia tidak ada yang membantah ayat ini. Perkembangan janin yang diceritakan dalam Al-Quran persis sama yang terlihat, yang terpantau di alat USG. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jamaah rahimahullah. Kemudian ayat berikutnya Al-Quran surah Al-Furqan ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi marajal bahrayni hadza adbun furatu wa hadza milhun hujan. Dan dialah yang membiarkan 2 laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lainnya asin dan pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak ditembus. Jamaah rahimahullah, Allah menceritakan bahwa dia membiarkan hamparan lautan dengan 2 sisi di dalamnya. Satu sisi airnya asin dan satu sisi airnya tawar. Di tahun 2010, orang berlayar di lautan Cordoba. Mereka tiba-tiba melihat di tengah laut ada air yang terlihat 2 warna. Yang satu warnanya biru dan yang satunya lagi warnanya hijau. Lalu mereka mendekati air itu, kemudian yang warna biru itu dirasa asin dan yang warna hijau airnya dirasa tawar. Dan jamaah rahimahullah, yang tawar ini ikannya ikan yang tawar,
dan yang biru itu ikannya ikan laut semua. Sesuai dengan disampaikan Allah, Allah jadikan hijab di antara keduanya, dinding. Ikan yang ada di air asin tidak mau masuk ke air tawar, dan ikan yang ada di air tawar tidak mau masuk ke air yang asin. Kami jadikan hijab di antara keduanya, ada dinding. Ditemukan tahun 2010, tapi Allah sudah menceritakan 14 abad yang lalu di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 53. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jamaah rahimahullah. Kemudian dalam Al-Quran surat Yunus ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalaqaka ayat. Maka pada hari ini kami selamatkan jasad Fir'aun sebagai tanda-tanda kekuasaan kami kepada manusia. Al-Quran surat Yunus ayat 92. Jemaah rahimahullah, Fir'aun tenggelam di masa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dan Nabi Muhammad sudah ratusan tahun. Sampai masa Nabi Muhammad, Allah kabarkan surat Yunus ayat 92 ini, kami abadikan jasad Fir'aun itu sebagai tanda kekuasaan pada manusia. Meninggal Nabi Muhammad, belum ditemukan jasad Fir'aun. Kemudian setelah 150 tahun Nabi Muhammad SAW wafat, ditemukanlah ada yang terdampar di lembah Busor Mesir. Sesosok jenazah lengkap dengan pakaian kerajaan dan tingginya di atas rata-rata. Diambil jenazah itu dan diteliti. Jenazah itu di pusat penelitian purba di Mesir. Kemudian para ilmuwan sepakat, inilah jasad Fir'aun yang mengejar-ngejar Nabi Musa alaihissalam. Jemaah rahimahullah, 14 abad yang lalu Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran, kami jadikan jasad Fir'aun itu, kata Allah. Lalu kemudian setelah 150 tahun Nabi Muhammad SAW meninggal, terbukti jumpa jasad Fir'aun, dan itu sampai sekarang diabadikan, masih utuh, tidak rusak, dan banyak orang-orang yang berziarah ke Mesir. Salah satu agendanya adalah melihat jasad Fir'aun. Jemaah rahimahullah, apa yang diceritakan dalam Al-Quran sesuai dengan fakta yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Inilah 3 contoh ayat yang dibahas dalam khutbah Jumat yang singkat ini, yang terbukti benar secara ilmiah. Jemaah sedang rahimahullah, ada satu hal lagi yang membuat kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang suci, firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran menggunakan bahasa Arab, turunnya di negeri Arab. Tapi yang luar biasa, orang Tebing Tinggi, orang Sumatera Utara bisa menghafal Al-Quran 30 juz walaupun kurang paham bahasa Arab. Dan hampir setiap provinsi di Indonesia ada yang menghafal Al-Quran 30 juz. Karena setiap diadakannya MTQ tingkat nasional, pasti ada utusan-utusan peserta dari setiap provinsi. Padahal yang hafal Quran 30 juz itu banyak yang kurang paham bahasa Arab, tapi bisa menghafal sampai 30 juz. Jemaah rahimahullah, kita lihat sebagai contoh juara 2 MTQ tingkat dunia, hafiz 30 juz tahun semalam, dimenangkan utusan dari Sumatera Utara. Usianya masih 11 tahun, sudah hafal 30 juz, yang bernama Zahran Al-Jan dari Langkat, Sumatera Utara. Jamaah rahimahullah, menjadi pertanyaan dalam diri kita, mengapa ada orang yang bisa hafal 30 juz padahal yang menghafal tidak paham bahasa Arab? Jawabannya karena Allah sudah punya janji kepada kita yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, ayat yang sudah dibacakan di kalimat tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah lah yang menjaga Al-Quran. Inilah rahasia ditakdirkannya ada orang-orang yang hafal Al-Quran, anak-anak kecil hafal Al-Quran, supaya Al-Quran itu tetap terjaga. Jamaah rahimahumullah, kita pernah mendengar
mendengar berita ada orang yang mau membakar Al-Quran. Dan kalau seandainya Al-Quran di dunia ini dibakar semua, maka Al-Quran tidak akan pernah hilang. Mengapa? Karena disimpan di dalam dada-dada penghafal Al-Quran. Dan itu sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Al-Quran tidak dilupakan di muka bumi Allah ini. Jemaah rahimahullah. Maka kalau kita punya anak yang sedang menghafal Al-Quran, anak-anak kita adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah laskar Allah, penjaga Al-Quran di muka bumi ini. Maka mereka disebut hafiz, yang artinya penjaga, memelihara Al-Quran. Maka jika kita punya anak, mari kita doakan anak kita bisa menjadi penghafal Al-Quran. Karena ketika mereka berjuang menghafal Al-Quran, terlihat untuk diri mereka, padahal sebenarnya mereka sedang merangkai sebuah mahkota, dan nanti di padang mahsyar anak kita lah yang meletakkan mahkota itu di depan kepala kedua orang tuanya. Ayat-ayat Al-Quran yang dihafal, rangkaian Al-Quran yang akan diletakkan di kepala orang tuanya. Maka beruntunglah kita yang punya anak yang belajar di sekolah-sekolah yang mengajarkan Al-Quran di dalamnya. Tatkala mereka paham Al-Quran, dan ketika kita nanti meninggal dipanggil Allah, anak kita lah yang menjadi imam ketika kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimahullah, demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini. Semoga dapat menambah kecintaan kita kepada Al-Quran dengan membaca, mempelajari dan mengamalkan isi Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim.